Kalau menurut Kak Fedli sendiri, memaafkan diri sendiri itu apa sih? Memaafkan diri sendiri itu lebih tepatnya untuk kita lebih mengoreksi diri kita sendiri. Pun dia nggak membalas teguran saya, Iya, japaan iya, saya. iya, iya. Akhirnya saya mengambil kepada diri saya koreksi diri saya kembali. Ah, Apa yang membuat kesalahan saya kepada dia? Saya sebagai PDP, pendeta pembantu. Go beyond your limits. Stay chill. Only on Beyond. Chill and Cast. Selamat datang di podcast Beyond. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial gitu ya. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, bombastis, fantastis. Tahan napas dulu. Ya, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat bombastis yang adalah gitu ya. Pasti sudah kenal teman-teman dari banyak ini ya, dari teman-teman di luar sana. Teman-teman dari berbagai GKSI, dari Beyond pasti sudah pada kenal. Kita sambit saja tanpa berlama-lama. Kita sambut, kita datangkan Kak Fedliano Yosep Pratama. Silahkan. Selamat datang Bapak, boleh langsung duduk saja. Halo guys. Hai. Bro. Ya. Mana saya bro? Sehat. Begitu Bapak gimmick ya. Kan harus ada gitunya bro. Betul. Nanti kalau nggak gitu nanti kan nggak enak. Yang Oh, nonton ya, kan jadi nggak betul. wah gitu ya kan. Harus ada ininya ya. Iya Betul. gitu dong. Ngomong-ngomong, terima kasih Kak Fedli sudah hadir. Oh ya sama-sama. Selamat sudah perlu disebut gak nih? Nggak usah dong. Gak usah, oke. Nggak usah. Kalau gitu skip yang tadi. Terima kasih sudah datang. Harusnya nggak usah di skip harusnya ya. Harusnya nggak usah. Kita sebut aja biar semua orang tahu. Gak apa-apa. Iya. Ya sudah. Ya. Jadi buat yang bingung percakapan internalnya apa? Kemarin tulis di kolom ya guys. Iya, kemarin Bapak Fedli ini, Bapak tadi manggilnya Kakak, Kak Fedli ini kemarin baru saja pulang kampung, ya kan? Baru saja diresmikan sebagai PDP. PDP apa tuh? Boleh dijelaskan nggak tuh? Oke. PDP itu singkatan dari pendeta pembantu ya. Oke, itu apa tuh? Contohnya seperti ini. Semisalnya gembala sidang itu atau pendeta yang sudah diresmikan untuk membuka sebuah gereja. Kalau semisalnya dia tidak bisa atau sedang berada di luar kota atau bisa dikatakan pelayanan di tempat lain. Oke. Saya sebagai PDP pendeta pembantu boleh melayani atau membantu pelayanan tersebut gitu. Oke. Itu ya guys, knowledge plus one. Jadi kita lebih paham tentang pendeta pendamping gitu ya. Pendeta pembantu. Kurang lebih begitu. Anyway, hari ini kan bulan ini lebih tepatnya. Temanya kan adalah faith to forgive. Iya. Tentang kekuatan mengampuni gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang spesial dengan Bapak Fedli di sini. Begitu ya. Tentang memaafkan diri sendiri. Nah, sebelum lebih jauh nih ya Kak Fedli. Kalau menurut Kak Fedli sendiri, memaafkan diri sendiri itu apa sih? Memaafkan diri sendiri itu lebih tepatnya untuk kita lebih mengoreksi diri kita sendiri. Oke. Dalam arti supaya kita lebih jauh untuk bisa mengampuni orang lain, kita terlebih dahulu untuk memaafkan diri kita sendiri. Oke. Makanya saya bilang tadi kita harus mengoreksi diri kita. Kesalahan di mana yang kita lakukan, kita harus perbaiki itu. Gitu. Berarti memaafkan itu tidak cuman kita tidak cuman kita memaafkan gitu ya kalau ke diri sendiri, tapi juga mengkoreksi diri kita juga ya, biar bisa jadi lebih baik lagi gitu. Betul. Kan. Oke. Mantap ya, teman-teman. Tadi jawabannya tuh diingat ada bagian mengkoreksi diri sendiri. Jadi nggak cuman kita, kalau Kak Fedli tahu ya, mungkin pernah lihat gitu ya, kayak Gen Z sekarang bilang memaafkan diri sendiri, tapi
enggak mengkoreksi kesalahan yang dilakukan. Jadi tetap begitu aja tuh kadang-kadang kan, kayak cuman bilangnya memaafkan diri sendiri tapi nggak ada koreksinya dengan alasan kan gue orangnya kayak gini. Iya. Pernah dengar nggak kayak gitu, Kak? Ada sih, ada. Oh, Ada pernah saya dengar gitu, tapi beberapa orang sih. Oh, cuman beberapa orang ya. Oke. Terus gimana sih, Kak? Kan tadi kan kalau itu ya, memaafkan diri sendiri itu berarti mengkoreksi. Nah, Iya. tapi gimana tuh, Kak, cara kita kalau menurut Kakak gimana caranya kita ngebedain antara kita mengkoreksi diri kita sendiri nih, udah memaafkan gitu, udah memaafkan diri sendiri, sama kita malah nyalah-nyalahin diri kita sendiri, terus akhirnya malah mengecilkan diri kita sendiri, terus ngebedainnya tuh gimana sih kalau menurut Kakak tuh? Itu lebih tepatnya kita harus bersikap tanggung jawab pada diri kita sendiri. Oke. Oke. Nah, kalau kita belajar tentang bertanggung jawab, mungkin kita sudah pernah bertanggung jawab. Oh Betul ya, ya? betul. Dalam contoh gini, kamu mempunyai kesalahan sedikit. Hmm, Contoh kamu ada sampah, kamu lagi makan sesuatu, Ya. jatuh Ya. di sekitar kamu, Ya. kamu nggak bertanggung jawab nih. Kita langsung tinggal aja. Ya. Kita harus kita langsung tinggalkan tempat yang kita tempati tadi. Ya. Kita nggak bertanggung jawab atas sampah yang kita lakukan. Betul. Jadi kita harus melakukan sikap kita bertanggung jawab terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Oke. Oke. Dan kalau saya bilang kalau menyalahkan diri sendiri lebih tepatnya kita jangan menyalahkan diri kita sendiri. Makanya saya bilang tadi kita harus lebih mengoreksi. Ya. Apakah kita sudah bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan kita Ya. yang kita lakukan atau belum? Nah. Itu pertanyaan bagi anak-anak muda sekarang. Iya. Gen Z sekarang, kalau kita harus tekankan bagi anak-anak Gen Z, kita harus lebih ketat, lebih apa sih dikatakannya? Apa tuh? Bukan posisi juga sih. Kalau posisi lebih nanti kalau kita kerasin lebih keras mereka. Disiplin? Betul, disiplin. Kita harus lebih mendisiplinkan anak-anak sekarang. Iya. Berarti kalau menurut Kak Fedli lebih ini ya, fokusnya adalah mengkoreksi tapi disiplin juga gitu ya. Dan harus bertanggung jawab juga. Harus bertanggung jawab. Wah. Kalinya. Ini langsung. Nih. Waduh. Ya kan? Nah, contoh nih kan sudah bilang saya katakan tadi ada sampah nih, kita makan keripik nih. Ya, kita makan ada sampah jatuh. Contoh nih, ini maaf ya. Iya. Di sini ya. Tapi nanti saya ambil lagi. Kita sudah tinggal nih. Iya. Kita nggak tahu kita ambil lagi kan harus buang pada tempatnya. Betul. Itu namanya bertanggung jawab. Betul. Ya. Nah, kalau yang tadi itu hanya contoh ya guys, belum 5 menit, nggak apa-apa. Itu belum 5 menit guys. Oke. Luar biasa. Berarti banyak tuh ya guys poinnya. Tadi diingat tuh ya, ada di situ ada tanggung jawab, ada mengkoreksi diri sendiri, dan highlightnya adalah mengkoreksi diri sendiri, bertanggung jawab. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ubah gitu ya guys. Jangan cuman gue kan orangnya gini, tapi nggak berubah. Jangan begitu ya guys. Nah, selanjutnya ya Kak, kalau Kakak sendiri nih, pernah nggak sih ada pengalaman yang perlu memaafkan diri sendiri gitu? Kakak merasa pengalaman itu harus mulai dari diri sendiri dulu baru memaafkan orang lain. Ada gak? Ada sih. Oke. Dimana pada waktu itu saya masih kelas berapa ya gitu ya? Waktu SMA kalau nggak salah ya. Ada teman saya, kami ini udah teman banget, teman dekat lah sama dia. Teman permainan, teman nongkrong, teman bermain lah segala macamnya. Kalau nama juga anak SMA kan dulu kan ada yang masih main layangan. Iya, betul. Mungkin pernah juga dong. Pernah. Terus pernah main kelereng bareng. Iya. SMA saya ya. Kami itu udah teman deket. Bagaimana kalau teman deket kan harus gini kan? Iya. Terus banget kan? Iya. Tapi pada suatu hari ada sekecil masalah. Iya.
yang menjadi batu sandungan dalam kehidupan saya. Oh. Dalam arti ini, jangan membuat batu sandungan itu untuk jatuh dalam dosa. Iya. Tapi lebih tepatnya lagi kita harus memperbaiki diri kita sendiri lagi. Oke. Nah, kembali ke cerita. Jadi pada suatu hari malam-malam minggu, Oke. ya, teman saya ini mengajak saya pergi ke tempat tongkrongan. Ya. Akhirnya pas malam itu ada ibadah kebaktian di rumah saya. Oke. Pada waktu ibadah kebaktian itu yang ngajak saya bilang nggak bisa karena ada kebaktian di rumah saya. Oke. Dan akhirnya apa? Dia cabut sendiri ke tempat tongkrongan. Oke. Besoknya saya datang ke tempat tongkrongan itu. Dia juga ada di situ. Saya tegur dia, saya nyapa dia, kok nggak ada respon, kok nggak ada yang tegur saya, kok dia nggak membalas teguran saya, nyapaan saya. Iya. Akhirnya saya mengambil kepada diri saya koreksi diri saya kembali. Apa yang membuat kesalahan saya kepada dia? Oke. Nah, akhirnya saya baru ingat, oh iya, kemarin malam kan dia ajak aku ke tempat tongkrongan, aku nggak bisa. Ya. Akhirnya singkat cerita aja ya kita ya. Singkat cerita, berjalan beberapa minggu dia nggak cakapan dengan saya. Tapi beberapa minggu yang lalu juga kami sempat berantem. Oke. Sempat berantem, sempat cekcok, aduh, cool. Wow. Nah, tapi saya dan teman saya ini dileraikan, pisahkan. Akhirnya besok pagi lagi saya tegur lagi dia nggak tahu kenapa masih tetap saja sama. Oke. Akhirnya entah kenapa pada suatu malam saya sedang bermain keyboard ya, bermain keyboard, bermain piano di rumah, tiba-tiba saya masuk dalam penyembahan. Aneh ya, aneh tapi nyata. Nyata iya. kayak kayak sinetron ya. Iya. Akhirnya saya tiba-tiba masuk penyembahan dan tiba-tiba berdoa untuk teman saya ini. Nah, akhirnya ketika saya berdoa, besok paginya saya tegur dia lagi. Oke. Kira-kira dibalas gak ya? Ayo. Enggak. Salah. Oh, dibalas ya berarti. Dibalas dia. Oh. Dibalas dia bilang pagi. Dia jawab pagi juga. Nah, akhirnya mulai sesi itu saya minta maaf. Bro, sorry ya. Mungkin minggu lalu aku agak emosi samamu, agak sedikit keras samamu. Dan mungkin janganlah gara-gara ini sahabatan kita renggang. Sahabatan kita makin hancur. Tapi aku nggak mau. Tapi aku minta maaf ya sama kamu. Ya. Terus dia jawab, ya udah nggak apa-apa, aku juga maklum kok, katanya gitu. Akhirnya mulai saat itu kami udah mulai berlanjut lagi berteman. Lanjut akhirnya, makanya saya bilang tadi kita harus lebih mengoreksi kepada diri kita sendiri untuk bisa memaafkan orang lain. Ya. Oke? Pengalamannya luar biasa sekali nih ya, benar-benar langsung menerapkan gitu. Iya dong. Itu ya guys, dari diri sendiri dulu agar bisa memaafkan orang lain. Begitu Pak? Betul. Saya kamu pernah nggak memaafkan diri kamu sendiri? Nggak mau jawab. Ya. Dijawab. Ayo, coba. Nih di take over ya. Ganti ya. Memaafkan diri sendiri pernah Pak. Apalagi kalau saya mah orangnya kan cemasan ya Pak. Luar biasa itu. Memaafkan diri sendiri tuh jadi
pengalaman yang nyentrik lah Pak istilahnya. Kadang kan maksudnya kalau orang cemas itu kan kadang mungkin mereka nyalain diri mereka sendiri gitu kan secara berlebihan gitu kan. Ya makanya jadi pengalamannya menarik lah Pak. Karena ngadepinnya kan bener-bener kayak ngadepin cermin gitu jadinya. Kayak gitu Pak kalau pengalaman saya Pak. Ini nggak apa-apa nih dipanggil Bapak. Berasa kayak udah. Maaf ya Kak. Iya. Panggilannya agak kurang konsisten ya. Tapi Bapak nggak apa-apa. Nggak kakak ya, Kak Fedli. Masih muda. Nah, kalau tadi kan bahasnya tentang pengalaman ya Pak. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, sebenarnya apa ya bahasanya? Kalau kita punya iman gitu ya, misalnya kita punya kepercayaan terhadap Tuhan gitu. Apakah sebenarnya itu bisa membantu proses kita memaafkan diri kita sendiri kalau menurut kakak? Perlu banget dong. Oh, perlu banget. Kenapa tuh? Coba dijelaskan nih kak. Iman, kepercayaan kita kepada Tuhan menuntun kita untuk menerima pengampunan. Luar biasa. Dengan iman kita tahu Yesus sudah menebus semuanya di atas kayu salib. Ya. Jadi kita harus bisa memiliki iman supaya kita bisa menerima pengampunan dari Yesus Kristus. Luar biasa sekali. Ya guys, penting ya guys. Jangan hanya manfaatkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita juga perlu beriman guys, agar dalam proses kita memaafkan diri sendiri itu bisa dibantu, bisa dipimpin. Dan tadi highlightnya aku suka banget bahwa Tuhan udah mengampuni kita terlebih dahulu gitu ya, sehingga kita perlu belajar mengampuni juga. Gitu guys, itu highlight yang penting dan bagus, mantap kan? Berarti editor abis ini bisa nih ya, yang tadi di crop masuk TikTok. Masuk TikTok ntar. Yang mana nih yang maksud kita? Oh iya banyak ya. Yang mana ya? Ada kesaksian tadi. Iya. Cerita tadi. Oh tenang. Ntar kita surprise kak sistemnya. Iya. Udah dapet izin ya guys. Jangan lupa teks saya. Udah diminta, udah di demand ya guys. Nah. Ini soalnya agak pilek ya. Soalnya dari kemarin waktu di kampung juga nih agak udah mulai pilek-pilek. Cuaca sekarang lagi kacau. Kacau ya. Kayak bisa dimengerti kak. Tenang aja. Aman aja ya. Aman aja. Mungkin biar apa membantu imun gitu ya. Boleh keripiknya loh. Jangan malu-malu loh. Ini nggak ada apanya ya. Minumannya ini. Kita hanya menyediakan makan ya, nggak pakai minum. Bercanda. Tenang, editor tenang. Kakak yang ini kuat kok dia. Bercanda guys. Gitu ya guys. Chill, kita mah santai. Oh iya. Tadi salah kenapa lagi? Oh tenang kak. Kalau misalnya MC mah di sini refill. Gitu ya. Dari juga. Itu dari bahasa dia. Iya. Gak apa-apa. Kita semua diobrolin. Iya sih. Tapi jangan yang lagi gajian ya bahaya. Oh iya betul. udah di ini ya guys, udah dipesenin jangan. Udah ditekin dulu jangan. Nah. Ini bahaya kali. Ntar viral kita. Termasuk ke TV. Oke. Back to topic. Nah, tadi kan udah banyak tuh ya kak. Dari cerita-cerita kakak, pandangan kakak tentang
memaafkan diri sendiri itu gimana, ya kan? Nah, mungkin ini nih Kak, last but not least gitu ya. Artinya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kamu ya, kamu bisa bahasa bahasa Inggris deh. Iya. Aku nggak ngerti gitu loh. Mohon dimaafkan. Oke, di rephrase gitu ya, di rephrase. Set. Ya, nih Kak, sebelum kita menutup nih ya Kak, terakhir nih istilahnya. Kakak ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan untuk mungkin teman-teman muda yang lagi nonton gitu ya? Mungkin lagi menghadapi atau misalnya mereka lagi di tengah apa ya, struggle atau di tengah kecamuk gitu ya, untuk kecemasan, mungkin nggak bisa memaafkan diri sendiri atau sedang berproses memaafkan diri sendiri. Ada pesan-pesan atau wejangan-wejangan? Ada sih, ada. Oke, boleh langsung. Jadi teman-teman, saudara aku yang menonton video ini, asik, ya kan? Ya. Ya, jadi kita supaya kita bisa memaafkan diri sendiri, mari kita sama-sama mau mengoreksi diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dan juga kita harus mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, aku ada satu ayat untuk teman-teman. Gas. Boleh ya? Gas. Boleh ya? Harus dong, kan dia kan rohani ya. Gas. Tanda. Saya buka Alkitab dulu ya. Boleh. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa tuh Kak bunyinya? Demikian firman Tuhan, jika kita mengakui dosa kita, maka kita adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita harus mengakui kesalahan kita dan menyampaikan kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, dan kita harus bisa juga mengoreksi atau melihat diri kita sendiri terlebih dahulu, apakah kita sudah benar, apakah kita masih salah. Itu pertanyaan bagi kita. Jadi kalau kita harus mengakui dosa, apa kata firman Tuhan tadi teman-teman? Setia dan adil. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengampuni seseorang, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga akan juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Iya. Luar biasa kali pesan sponsor dari Kak Fedli ini. Mantap ya guys pesannya. Jadi enggak cuman kita mengkoreksi, tapi kita juga perlu mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan. Gitu ya, biar kita dalam prosesnya bisa memaafkan diri kita sendiri sehingga kita bisa memaafkan orang lain. Mantap guys. Itu ya. Thank you so much Kak Fedli. Terima kasih banyak sudah mau ditanya-tanya. Apalagi nih? Ya. Thank you. Boleh dinikmati keripiknya. Hajar. Suka gitu. Suka malu-malu. Ini kencang banget sayangnya. Saya baru makan tadi soalnya. Sama. Ya, gitu teman-teman. Dan thank you Kak Fedli sekali lagi. Dan see you di episode lainnya. Bye-bye. Go beyond your limits. Stay chill. Only on Beyond Chill and Cast.